Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Terima kasih sepanjang bulan Oktober Engkau berkati kami, Engkau memelihara, menyertai. Dan saat ini kami memasuki bulan November, bulan yang baru. Kami percaya berkat Tuhan senantiasa baru di dalam hidup kami. Kami akan baca firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang kedua. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Tema renungan kita hari ini, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Bagaimana kita berdoa bagi keluarga dan teman-teman kita itu penting. Tidak ada cara yang lebih baik untuk berdoa bagi seseorang daripada mengikuti teladan yang ditemukan di Alkitab. Paulus seringkali memohon kepada Tuhan pemberian khusus bagi orang-orang yang ia pedulikan. Untuk Timotius, Paulus memohonkan kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Kasih karunia adalah pemberian yang tidak selayaknya diterima yang diberikan Bapa kepada anak-anaknya. Tuhan berelasi dengan kita hanya karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia-Nya menyediakan keselamatan meskipun kita pantas mengalami kehancuran. Dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Anugerahnya memberkati kita dengan kekayaan surga. Anugerahnya memberi kedamaian di masa-masa sukar. Anugerahnya memberi kebaikan bagi kita setiap hari. 1 Timotius 1 ayat yang ke-14. Rahmat dialami ketika Tuhan menahan hukuman yang pantas kita terima karena keberdosaan kita. Konsekuensi dosa kita adalah maut. Tetapi Yesus menebus hukuman itu bagi kita. Roma 6 ayat yang ke-23. Tuhan itu panjang sabar dan menunda menjatuhkan hukuman kepada kita, supaya kita memiliki kesempatan untuk bertobat dan menerima keselamatan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Damai sejahtera adalah kondisi hati dan pikiran yang kita alami ketika kita meyakini anugerah dan rahmat Tuhan kepada kita. Damai sejahtera kita alami karena kita tahu bahwa anugerah Tuhan akan menopang kita, bahkan di tengah krisis yang paling berat. Efesus 4 ayatnya yang ke-7. Tuhan meyakinkan kita bahwa bahkan ketika kita sepenuhnya gagal dalam komitmen kita terhadapnya, Dia akan menunjukkan rahmat-Nya atas kita. Kepastian ini memberi kita damai sejahtera. Bagaimana kita berdoa bagi orang-orang yang kita pedulikan? Tidak ada permohonan yang lebih baik daripada meminta Tuhan memberi mereka anugerah, rahmat, dan damai sejahtera-Nya yang melimpah. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.